Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Kali ini ada satu cerita datang dari Mas Panji di Pemalang. Mas Panji menceritakan tentang pengalaman bapaknya, namanya Pak Rohman, yang pernah mengalami kejadian horor saat dia itu berdagang di daerah Pati sana. Pak Rohman sendiri itu adalah seorang penjual nasi goreng mangkal gitu ya, bukan yang pakai gerobak keliling enggak, tapi memang punya pangkalan. Dan waktu itu dia mangkal, ini kejadiannya sekitar tahun 2000-an ya, tahun 2000 awal. Bapaknya sendiri Pak Rohman memulai dagang di tempat tersebut sekitar tahun 99. Nah, Pak Rohman itu menempati satu area dagang di sana di depan sebuah sekolahan di jalanan yang kalau malam di tahun ya 2000-an tersebut masih relatif cukup sepi lah, masih jarang gitu ya. Cuman kalau pembeli ya ada aja, karena apa? Di seberang jalan dari tempat Pak Rohman dagang sendiri, meskipun belakangnya sekolah gitu ya, ini area perkampungan yang lumayan cukup luas, banyak penduduknya, tapi di jalanan tersebut sepi. Warga itu lebih memilih jalanan alternatif yang lain, nggak lewat jalanan tersebut. Tapi ya sepi, nggak sepi-sepi banget. Kalau sore sih masih relatif cukup ramai ya, banyak orang mondar-mandir. Tapi begitu udah sekitar jam 9 malam, itu udah bener-bener nyenyet. Yang lewat itu cuma 1-2, dan orang yang datang ke sana ya yang bener-bener mau membeli nasi gorengnya Pak Rohman. Dan sebelum kita lanjut ke cerita, mohon izin untuk promosi dulu bawang goreng Nyai Wiji. Untuk kawan-kawan yang baru dengar bawang goreng Nyai Wiji, ya nanti bisa dicek sendiri di link di bawah ini. Ada produk-produknya juga, bisa didapat di Shopee atau di Tokopedia. Untuk kawan-kawan yang sudah pernah nyicipin, ditunggu lagi orderannya. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan kemarin yang sudah memesan bawang gorengnya bijinya. Dan kita lanjut cerita ini. Nah, Pak Rohman di awal-awal dagang ya, pertama awal-awal itu sempat mengeluh gitu ya, karena satu merantau juga ya dari Pemalang merantau ke Pati, jauh-jauh ke sana dagang, dapat tempatnya semacam itu. Karena apa? Saat survei lokasi, itu surveinya kan siang hari, sore hari kayak gitu, dan tempat ini tuh lumayan cukup ramai. Memang kalau malam itu lumayan ramai. Sepinya itu kalau malam. Kalau sore hari ramai, kalau jam 9 malam itu udah sepi banget di situ. Nah, Pak Rohman, ya udah aku dagang di sini aja, nanti biasa buka dari jam 5 lah. Jam 4 itu siap-siap dan sebagainya. Pak Rohman itu pun ngekos di suatu tempat di situ ya. Nah, akhirnya sudah mulai berdaganglah di tempat tersebut. Ya, awal dagang rame, banyak orang nyobain, dan memang banyak yang kembali lagi ke situ. Cuman namanya dagang, masa iya jam 9 itu tutup, sementara nasi dan yang lain-lain itu lumayan cukup banyak. Dan biasanya memang kalau misal di hari-hari tertentu, misalkan malam Minggu atau malam Senin malah, itu rame di sana. Pak Rohman pun biasa dagang itu sampai malam, bener-bener tutup itu jam 12. Jam 12 itu udah mulai dorong gerobak, dititipin di dekat sekolah di sana yang ada di belakangnya. Nah, awal-awal dagang di situ ya biasa aja. Nggak pernah mengalami sesuatu yang horor-horor kayak gitu. Yang ada memang rasa takut. Pas awal-awal dagang tersebut kebetulan memang lagi musim penghujan. Jadi kalau misal malam udah hujan, ya udah alamat ini gak bakalan orang beli lah, gak bakalan ada gitu ya. Ya cuman ada kayak gitu, termenung, melongok, ngelamun, sama kadang agak sedikit bergidik, agak sedikit merinding. Ternyata belakangan Pak Rohman itu mendengar kalau sekolah yang ada di belakang tempat dagangnya tersebut itu angker di sana, katanya banyak penghuninya. Ini setelah ini warga-warga sekitar itu kalau misal selepas maghrib jam 7 itu ada yang nemenin Pak Rohman di sana, ya sekedar duduk-duduk kayak gitu. Kadang juga dimakan di tempat tersebut sambil ngobrol-ngobrol. Ya dapat cerita-cerita horor mengenai sekolah yang ada di belakang ini. Rasa takut pun kadang muncul, tapi ya masa sih kalah sama yang begituan, udahlah nggak usah terlalu dipikirin gitu. Sampai pada suatu hari sekitar setahun Pak Rohman berdagang di sana,
Dan tepatnya itu di musim kemarau, lagi musim panas, dan kalau malam itu hawa benar-benar mulai menyengat, mulai dingin gitu. Dan menu yang agak lumayan cukup laku pun berbeda. Dulu nasi goreng lumayan kenceng ya. Malam itu juga masih kenceng, tapi ada menu lain yaitu capcay. Capcay itu mungkin karena dingin, malam-malam dimakan, ada nasi gila juga kayak gitu. Ini kan enak kali yang rebusan-rebusan semacam itu. Nah, malam ini mulai rame. Banyak orang makan di situ, tapi ya lagi-lagi paling sekitar jam 9, jam 10 malam. Nah, jam 10 ke atas itu udah nyenyet banget. Nah, pada suatu malam, Pak Rohman itu pertama kali mengalami kejadian yang horor itu tadi, saat pelanggan terakhirnya Pak Rohman itu pulang, sekitar jam 10 lewat 10 malam. Dan kebetulan dagangannya Pak Rohman waktu itu juga cuman tinggal sedikit lah, tinggal beberapa porsi. Pak Rohman pun berniat mau tutup cepet gitu ya. Udah aku pulang aja jam segini apa ya. Tapi ya sayang masih ada beberapa lah, tunggulah. Seperti biasa aja lah, beres-beres mulai jam 11. Sebentar lagi juga jam 11 malam. Pak Rohman pun akhirnya duduk di sana di samping tendanya, di luar gitu ya, di bawah sebuah pohon. Memang ada kursi dipakai buat itu tadi, warga yang suka nongkrong di situ ya. Duduklah di situ sendirian sambil ngerokok begini, bikin teh manis anget. Lagi duduk, tiba-tiba Pak Rohman itu ngelihat ke arah sebelah kanan di sana. Ini kan sekolah lebar gitu ya, gerbangnya itu di sebelah kanan sana. Nah, di depan gerbang tersebut itu ada sebuah gang menuju ke kampung yang ada di seberang Pak Rohman tadi. Pak Rohman itu melihat ada sesuatu yang bergerak. Awalnya dia nggak ngeh lagi, ngelihat ke depan sana. Pas ngelirik, ada yang bergerak, bener-bener jalan di sana. Ini sesuatu yang merayap. Cuman itu bukan biawak, bukan apalagi komodo gitu. Itu bukan. Bukan musang atau apa, tapi orang dengan rambut panjang, pakai bajunya itu acak-acakan, dan sepertinya itu adalah seorang perempuan. Dia itu berjalan merayap begini, nyebrang jalan menuju ke arah gangnya si warga yang ada di depan sana. Jalannya itu jalannya itu pelan ke sana. Pak Rohman di situ pun, itu apa ya, itu orang gila atau setan? Pikirnya, masa orang gila gitu kan, orang gila. Aku nggak pernah lihat yang semacam itu. Jalannya itu nyebrangnya tuh pelan, kertak menuju ke arah sana. Pak Rohman pun diam-diam ngumpet di balik pohon gitu kan. Di sampingnya kan ada pohon ya. Ini ngumpet, semoga dia nggak ngelihat, semoga dia nggak kesini kayak gitu, sambil berdoa. Dan akhirnya apa? Nyebrang ke sana. Begitu tiba di pinggir jalan, sisi jalan di depan gang tersebut, si itu tuh lari ke sana, cepet banget dan ngilang begitu aja. Pak Rohman pun lemes gitu ya. Itu apa yang barusan ya tadi? Oh, udahlah beres-beres lah, daripada nanti dia balik lagi terus mampir ke sini repot. Akhirnya beberes malam itu, dan Pak Rohman pun akhirnya pulang. Nah, saat pulang itu, keesokan harinya Pak Rohman itu mendengar satu kabar bahwa di tempat tersebut, di dekat Pak Rohman berdagang, terjadi sebuah kecelakaan. Dan kecelakaan itu memakan korban jiwa 2 orang. Pemuda semuanya ini mengalami kecelakaan itu tadi. Dua-duanya pemuda ya, adu banteng sepeda motor. Dan kejadiannya itu sekitar jam 1 pagi, di mana Pak Rohman sendiri itu udah balik dari tempat tersebut dan gak mengalami hal itu ya. Nah, saat denger itu, ya kan ada yang nanya, Pak, sampean emang semalam ndak lihat itu, Pak? Wah, saya ndak lihat. Saya itu pulang ya sebelum jam 12 sudah tak beresin semuanya. Untung sampean nggak ngelihat lah, Pak lah gitu ya. Kayak gitu, Pak, parah, meninggal semua intinya. Motornya hancur, orangnya juga sama hancur, dua-duanya itu meninggal di tempat. Ya sudah, Pak Rohman pun tiba-tiba keinget mengenai kejadian semalam. Tapi enggak lah, lagi ada cerita begini, misalkan aku nambahin cerita beginian kan nanti bakalan cepet nyebar, pikirnya Pak Rohman. Kalau misal aku ceritain, nanti orang-orang jadi nyambung-nyambungin ke arah situ. Jadi Pak Rohman pun akhirnya memilih untuk diam. Sore harinya kembali siap-siap untuk berdagang di sana. Ya, begitu gelar dagangan di situ, di deket-deket sana itu masih rame orang. Ya, rame orang nengokin TKP, terus
pada ngobrol-ngobrolin karena kecelakaannya pun baru semalam gitu ya. Kejadian di sini dan yang meninggal itu 2 orang. Ya bekas pasir, terus bekas ya pasir buat nutupin darahnya itu masih ada karena jalanan tersebut relatif cukup jarang dilewatin. Apalagi tahu di situ habis kecelakaan orang itu saat lewat itu menghindari pasir-pasirnya gitu. Jadi pasirnya itu masih tergeletak di sana, bekasnya itu masih terlihat dengan jelas. Pak Roman pun sempat nengok ke situ, sempat ngobrol-ngobrol sama warga yang masih ada di sana, cari informasi gimana sih kejadiannya. Setelah dagangannya siap tentu saja. Nah, situ udah dapat informasi dari warga, ya masalah kejadiannya tuh nggak ada yang ngelihat, tapi itu yang di rumah situ tuh ngedenger ada suara buak kenceng banget. Anak-anak muda juga masih ada yang pada nongkrong di gang di sana, belum pada tidur, langsung nyamperin dan ya itu dua-duanya itu udah tergeletak semuanya, udah meninggal. Ada satu dibawa ke rumah sakit cuman nggak kekejar, akhirnya meninggal di jalan. Nah sudah, Pak Rohman pun akhirnya ya balik lagi ke sana karena ada orang beli dan sebagainya. Pak Rohman pun berdagang. Hari pun, malam pun tiba. Malam itu Pak Rohman jadi rame, jadi banyak yang beli. Karena apa? Malam harinya di tempat tersebut itu pun banyak orang yang ngunjungin di situ ya, pada ngobrol-ngobrol atau apa. Itu lumayan lah, nambah 5-6 porsi yang biasanya cuman berapa, ini nambah 5-6 porsi di jam segitu itu udah mulai habis gitu. Alhamdulillah gitu ya, ini ada kecelakaan begini tapi bawa rezeki buat saya. Cuman itu astagfirullahaladzim, cuman ya gak gini juga kali ya, gak gitu. Ini kebetulan aja, ini kebetulan karena orang ramai gitu, jadi pada makan di tempat saya. Malam pun tiba, makin malam jam 8 itu udah mulai sepi, orang itu udah pada pulang, tapi beberapa kendaraan itu masih melintas di sana. Jam 9 pun tiba, ada warga yang ikut nongkrong di sana dan jam 10 malam si warga tersebut itu pulang. Pak Rohman kembali sendirian, masih lagi-lagi ada beberapa porsi. Di situ dia pun berencana, udah malam, aku mau tutup aja lah katanya. Tinggal beberapa porsi doang, udah tutup aja deh buat besok gitu. Akhirnya siap-siaplah Pak Rohman di sana. Nah, saat lagi siap-siap berada di dalam tenda tersebut, dari tendanya Pak Rohman itu ya tetap bisa melihat ke arah sana, ke arah tempat kecelakaan itu yang tadi sore. Nah, di sana Pak Rohman itu melihat ada sesuatu yang aneh. Kok ada orang tidur di jalan? Itu pertama yang dilihat sama Pak Rohman. Kok ada orang tidur di jalan? Pak Rohman kan mendekat. Wah, ini orang mabuk atau gimana kok tidur di jalan kayak gitu? Nanti kalau misal kelindes sama orang gimana ya? Pak Rohman jadi ditaroin, ini yang tadi mau dirapi-rapiin, dia pun keluar dari tenda dagangnya tersebut, mendekat ke arah sana, dan kaget bukan main Pak Rohman. Loh, ini 2 anak muda yang kondisinya itu udah berdarah semua gitu, berdarah-darah kecelakaan gitu. Loh, ini orang kecelakaan tapi aku nggak dengar suara tabrakannya atau apa, motornya pun nggak ada, kendaraannya pun nggak ada. Ini orang habis ngapain? Apa habis dipukulin atau gimana gitu? Pak Rohman baru mau minta tolong sama warga, tiba-tiba 2 anak ini bangun, kayak bangun begitu doang, terus apa? Kayak orang bingung. Kamu ndak apa-apa? Ditanya sama si Pak Rohman. Dia nggak jawab, bahkan nggak ngelirik ke arahnya Pak Rohman, seolah-olah Pak Rohman itu ndak ada. Setelah dia bangun, mereka berdua itu duduk sama-sama diam begini, terus apa? Ambil posisi kayak mau bangun, tangannya itu ditempelin ke aspal. Dan dua-duanya itu merayap begini jalannya gitu ya, menuju ke arah sekolah ke sana. Pak Rohman kan jadi ingat yang kemarin. Kok jalannya seperti ini, makin cepet, tap. Begitu nengok ke arah sekolah di sana, di dalam gerbangnya, Pak Rohman melihat ada sosok yang kemarin, ini kayak perempuan yang sebelumnya itu nyebrang di situ ya, yang posisinya merayap juga, sama-sama lagi begini di lantainya di situ. Astagfirullahaladzim, Pak Rohman pun langsung tep minggir ke sana dan sempat nengok ke belakang. Ini mereka berdua lagi masuk ke arah sekolah situ. Malam itu nggak diberesin sama Pak Rohman, cuman lampunya dimatiin, uang diambil, ditinggalin gerobaknya sama si Pak Rohman. Udahlah, gerobak siapa yang mau ngambil gitu, bodo amat lah, tak tinggalin.
Akhirnya ditinggalin Pak Rohman itu pulang ke kontrakannya di sana. Saat pulang ke kontrakan, udah ngos-ngosan kayak gitu ya. Nah, ini ada teman-temannya masih belum pada tidur ya, sama-sama pedagang lah di situ, komunitas itu. Itu langsung, weh, katanya, langsung kata si Pak Rohman, "Man, kenapa man? Aku habis ngeliat setan," katanya. Lihat setan di mana? Di tempat dagangku," katanya. "Itu gerobakku tak tinggalin," gitu. "Lah, kok ditinggalin, Man? Emang duitnya udah dibawa belum?" katanya. "Duit sih udah, cuman gerobaknya tak tinggalin." "Terus gimana, Man?" "Ya, gimana ya enaknya? Ambil aman lah, dipinggirin, maksudnya nanti ada yang ngegondol loh itu gerobak loh. Gerobak itu suka ada yang malingin, Man," katanya. "Iya juga sih, cuman aku nggak berani. Emang ceritanya setannya gimana, Man?" Pak Rohman pun cerita. Nah, cerita itu ternyata ada beberapa yang tertarik, ada 2-3 orang, "Man, aku penasaran, Man. Kita ke sana yuk, Man. Siapa tahu bisa ditanyain nomor," katanya begitu. Pak Rohman pun, "Lah, aku takut." "Ya cuman gerobakmu, Man. Sayang, kasihan. Yuk bawa ke sana yuk, tak bantuin ambilin." Akhirnya dibantuin sama 5 orang. 5-5-nya bapak-bapak semua itu pada ikut Pak Rohman balik lagi ke tempat semula ke sana. Akhirnya apa? Ya di rame-rame gitu ya, ke situ diberesin lah, dibantuin, itu pun cepat selesai. Nah, sisanya itu pada kayak gitu di sekolah begini, pada longak-longok seperti itu, sampai satpamnya itu negor. "Mas, Pak, lagi ngapain?" gitu kan. Baru disantorin, kaget sih bapak-bapaknya. "Mas, maaf," katanya. "Oh, sampean mau ngapain?" gitu kan. "Sampean kok lihat-lihat kayak gitu mencurigakan, sampean mau ngapain?" gitu. "Ini ada yang jaga, Pak," gitu. "Kami ada yang jaga, ada 2 orang," katanya begitu, kata si satpamnya. Si Pak Rohmannya pun mendekat gitu. Mas Ilham," katanya. "Pak Rohman," gitu. "Iya, Mas. Ini teman saya, Mas," katanya. "Oh, tak kirain siapa. Soalnya longak-longok kayak gitu mencurigakan," kata si Mas Ilhamnya. "Mas, mohon maaf," katanya begitu kan. "Jadi begini, Mas, ini kan udah diberesin gitu ya." Temennya si Pak Rohman itu finishing di sana. Pak Rohmannya sendiri malah ngobrol sama si Mas Ilham tadi. "Jadi begini, Mas Ilham. Kemarin sebelum kecelakaan, saya tuh melihat ada yang merangkak," Pak, katanya. "Oh, yang merangkak itu," katanya. "Iya, di mana? Sampean ngelihat, Pak Rohman?" "Iya, saya melihat. Ya ini, nyebrang dari sekolah ke sana. Pas malam harinya saya pulang, dengar-dengar ada kecelakaan, Mas Ilham. Sampean nggak takut jaga di sini?" "Lah, saya udah biasa," kata si Mas Ilhamnya. Akhirnya apa? Mas Ilham pun buka gerbang dan akhirnya ikut ngobrol di sana. Nah, ini si bapak-bapak yang tadi, "Man, masih ada air hangat nggak?" "Ada, itu masih bisa dimasak." "Yaudah bikin teh," katanya. "Ya, Mas Satpam, ngeteh dulu," katanya. "Oh iya, boleh. Akhirnya di situ ngobrol lah, pindah ke warungnya Pak Rohman yang udah diberesin gitu ya. Tendanya memang nggak dibongkar ya. Cuman kan gerobaknya itu nanti dipinggirin, dikunci, digembok, diikat sama pohon atau apalah kayak gitu. Ini jadi ngobrol semalam itu begini. Aku tadi makanya ini tak tinggalin, Mas Ilham. Saya takut dan akhirnya udah ini mereka penasaran. Ya kesini bantuin saya buat beresin itu dan ini nggak tahu. Iya, saya itu penasaran, Mas. Salah satu temannya si Pak Rohman ya. "Saya itu penasaran, barangkali itunya bisa tak mintain nomor," katanya begitu si Mas Ilham. "Wah, nggak bisa," kata si Mas Ilham. "Emang kenapa, Mas? Sampean berarti sering lihat itu?" "Wah, sering lihat dan itu nggak bisa," kata si Mas Ilham. "Loh, emang kenapa, Mas Ilham?" "Itu tuh ganas," katanya begitu. "Loh, ganas gimana?" "Ya sudah tahulah, saya aja tuh itu paling galak di tempat ini. Saya udah 12 tahun jadi satpam di sekolah ini, jadi tahu semuanya lah. Ini tak ceritain ya." Akhirnya Mas Ilham pun jadi cerita yang di sekolah tadi. Di sekolah itu, di ruangan ini, Mas, ini yang di belakang ini, Mas, ada yang jaga itu kakek-kakek. Dia itu kalau malam itu suka buka tutup pintu, kata si Pak Ilham. Kreat, kreot, jelep kayak gitu. Terus di dalam ruangannya sendiri itu ada seorang perempuan, cuman kakinya satu. Jadi dia itu kalau jalan sambil pegangan kursi, kata si Mal. Nah, kursi itu nanti ya kedengerannya kayak gitu. Kayak ada yang ngegeser atau apa. Padahal si ibu-ibu tadi yang lagi jalan. Terus nanti di sananya itu ada nenek-nenek yang rajin, biasalah nyapuin tengah malam. Serak. Rame. Saya kerja itu sendiri itu sama si
Tok Irin gitu ya. Tok Irin itu teman saya, ya kita cuman berdua gitu ya. Cuman sebenarnya kalau malam di dalam itu rame, tapi di antara semuanya itu ada yang paling serem. Memang ada satu si pocong galak juga di pojokan di dekat kamar mandi di situ. Cuman dia itu nggak kemana-mana, cuman diem di situ aja. Ya galak juga. Nah yang satu ini itu yang ya si Mas Ilhamnya sendiri itu cerita tuh sambil nengok-nengok ke arah belakang sekolah gitu ya. Nah ini yang satu ini yang paling ganas mas, itu suka kalau udah ngamuk katanya. Saya aja pernah kena amuk sama si itu. Emang gimana Mas Ilham kena amuk sama sosok begituan? Saya itu ditarik-tarik mas, saya itu diseret-seret di lapangan katanya. Sebegitunya, iya tanya Tok Irin tuh kalau nggak percaya. Tok Irinnya nggak ada di situ dan tiba-tiba lagi cerita begitu, Tok Irin itu keluar ke sana. Begini-begini, ternyata di situ si Ilhamnya, aku ditinggalin kata si Tok Irin. Ya Rin, ini Rin, tadi ada yang ini, kamu kan tadi tidur situ. Ya Rin ya, kata si Mas Ilham. Ya Rin ya, aku dulu pernah dikerjain ya yang itu loh, yang ditarik-tarik, diseret-seret di lapangan itu. Oh yang itu katanya. Iya bener nih, pernah diseret-seret apa Mas Tok Irin katanya. Ya, aku sih nggak ngelihat yang nyeret-nyeret siapa, cuman dia tuh kayak gitu, tak pikirin bercanda gitu ya. Ngapain sih Ilham kayak gitu di lapangan? Ya diseret itu kakinya, bener-bener diseret, ini nyampe punggung, terus tangan siku itu pada lecet semuanya. Ini gara-gara waktu itu saya itu ngomong sompral sama Tok Irin kali ya Rin ya, dulu gara-garanya itu ya Rin ya. Pas aku sih nggak takut sama yang begituan, aku tuh pernah bilang kayak gitu kata si Mas Ilhamnya. Dan gak lama setelah itu beberapa harinya kok malah aku lagi tidur jam berapa, 2:30 pagi kalau nggak salah, 2:30 pagi lagi tidur, tiba-tiba ditarik, saya itu dijatoin dari meja, gebrak gitu, diseret ke sana, diseret ke tengah lapangan kata si Mas Ilham. Ini tanya Tok Irin kayak gitu lagi dan Tok Irinnya pun mengiyakan gitu. Berarti serem ya mas ya, serem. Mas, kalau yang pocong sama yang lainnya bisa dimintain nomor ndak mas? Kata si ini, kata temannya Pak Roman lagi. Lah kalau yang itu sih ndak tahu, bisa kali ya. Sampean kalau mau minta sendiri aja. Tapi saya takut mas katanya. Ya ndak boleh juga, saya juga nggak diperbolehkan. Ini karena tugas nuwun sewu ya bapak-bapak. Saya kan yang bertanggung jawab di sekolah ini kalau malam hari saya sama Tok Irin. Dan nggak boleh ada pihak luar yang masuk tanpa kepentingan gitu. Loh, tapi kan kami ada kepentingan mau nyari nomor. Itu beda, maksudnya kalau kepentingan mau benerin listrik, mau benerin pipa, mau apa, boleh. Sampean nyari nomor di situ ya ndak boleh katanya. Mas, tak ini wis mas, katanya. Tak kasih katanya. Enggak, kata si mas itu ya, kata si mas yang enggak, saya ndak mau yang begitu-begituan. Enggak lah, saya ndak enak. Saya profesional, bekerja sebagai satpam. Saya udah 12 tahun loh, Pak, di sini. Sombong gitu si Mas Ilhamnya. Terus jawab, lah, tak kirain boleh mas gitu. Nggak usah sama yang itu deh, yang itu mas serem. Saya mau yang itu aja sama yang pocong atau nenek-nenek atau si kakek-kakek itu gitu ya. Siapa tahu dapat mas. Lumayan mas. Begitu dua kata si itu ya. Enggak, kata si Mas Ilham. Enggak. Nah akhirnya melanjutkan cerita lagi lah masalah di situ dan Pak Rohman juga akhirnya menceritakan yang itu tadi ya, yang nyebrang begini. Ini udah lama nggak terjadi begini loh kata si Mas Ilham. Kayaknya udah 2-3 tahun itu nggak pernah terjadi kecelakaan. Dulu sempat memang ada terjadi kecelakaan, tapi ya kecelakaan ringan, nggak sampai korban jiwa. Ada truk lagi direm, ternyata mundur sendiri dan ngehantam seorang naik sepeda. Cuman alhamdulillahnya tidak terjadi apa-apa, cuman sepedanya doang yang dilindas sama roda belakangnya truk tersebut. Ya, akhirnya rusak melewat gitu ya. Tapi alhamdulillahnya nggak ada korban jiwa. Ini makanya saya juga lumayan cukup kaget kok sekali minta langsung 2 begini ya gitu ya. Dan mereka 2 anak muda ini ya tidak dalam kondisi mabok atau apa gitu. Saya juga nggak melihat. Saya itu memang dengar suaranya brak gitu. Cuman pas saya keluar, saya sendiri lagi di toilet soalnya Tok Irin tidur biasa. Ini ternyata warga udah pada kumpul di situ dan ya dua-duanya nahas sudah meninggal semuanya. Terus Pak Romannya, Mas, sampean kalau malam daripada di dalam situ, mending di sini aja kata Pak Rohman. Nanti tak bikinin Mas 1 porsi katanya buat nemenin saya kata si Pak Roman. Nah kalau ini saya setuju, boleh nih kata si Mas Ilhamnya ini. Yaudah, nanti mulai besok ya Pak Rohman tak temenin gitu.
Aku sih gimana Mas? Rin, kamu ndak usah Rin, kasihan Pak Rohmannya kalau bikinin 2 porsi gitu. Kamu udah di dalam aja katanya. Ya wis, Tok Irin itu anak buahnya sih ini Mas Ilham tadi. Akhirnya sudah Tok Irinnya nurut. Malam itu pun mereka bubar sekitar jam 2 pagi. Keesokan harinya Pak Rohman dagang, malam harinya itu sekitar jam 9, jam 10. Jam 9 lah biasanya itu ditemenin sama Mas Ilham di sana. Kadang Tok Irin juga ke situ. Cuman Mas Ilham nggak setiap hari minta gitu ya. Mas Ilham mau bikin apa? Udahlah, nggak usah hari ini, nggak usah. Besok aja katanya. Sekarang saya tuh habis makan di rumah. Tok Irin pun sama seperti dia. Rin, kamu ajarin. Udahlah, saya juga sama kenyang. Ya begitulah. Untungnya 2 satpam ini tidak aji mumpung. Mereka memang nemenin setiap hari gitu ya. Cuman dibikinin teh aja. Tapi yang namanya dikasih jatahnya nggak setiap hari diambil. Ya, satpam-satpam yang termasuk baik lah, meskipun kadang agak menyebalkan ceritanya itu suka meninggi gitu. Cuman Pak Rohman bertahan karena mereka tuh pada dasarnya baik dan mereka tuh bermanfaat, nemenin hari-harinya Pak Rohman berdagang di situ, terutama saat malam hari. Mereka tuh benar-benar setia, hampir setiap hari. Bahkan Pak Rohman itu, Pak, sampean itu ndak usah libur Pak, kan. Lah sampean aja libur, masa saya ndak libur katanya. Oh iya juga sih. Atau kita janjian aja Pak liburnya Pak. Pokoknya kalau bukanya itu ngikutin. Ya udah kata si Pak Rohman. Akhirnya janjian. Pak Rohman itu si Mas Ilham itu libur itu setiap malam Selasa. Pak Rohman kan biasanya malam Jumat. Akhirnya dipindah malam Selasa juga, kompakan. Yaitu jadinya setiap hari itu ditemenin sama si Mas Ilham. Kadang si Mas tadi Tok Irin juga ikut. Sesekali Tok Irin ngantuk gitu ya, dia pun tidur di sekolah, cuma ditemenin sama si Mas Ilham doang. Dan kali ini saat ditemenin sama Mas Ilham, Pak Rohman pun ritme dagangnya berubah. Ya tutupnya itu jadi agak sedikit lamaan antara jam 1, jam 2 pagi. Dan ternyata di jam-jam segitu banyak orang lapar. Jam 12, jam 1, sampai jam 2 itu lumayan bisa bikin sampai 6 porsi. Karena yang datang biasanya rombongan. 2, 3 orang, 6 orang, kayak gitu. Lumayan lah ternyata. Oh, jadi begini kalau malam hari malah banyakan orang lapar. Pada nyari makan orang-orang yang begadang nih. Alhamdulillah lah kalau kayak gini gitu ya. Ada rezeki dari Mas Ilham juga. Dan termasuk ya secara nggak langsung dari kejadian kemarin yang akhirnya membawa serangkaian kejadian sampai di titik itu. Pak Rohman itu kenal Mas Ilham, ditemenin sama Mas Ilham, akhirnya kayak gitu. Kalau malam hari itu alhamdulillah hampir setiap hari itu habis si nasi gorengnya. Bahkan nggak sering itu Pak Rohman ngomong sama yang beli, Mas ini nuwun sewu nasinya banyaknya itu nanggung. Kalau misal tak bagi 2 aja gimana katanya. Ya harganya dihitungnya 1 katanya, enggak apa-apa. Oh iya Pak, enggak apa-apa, yang penting ada Pak, ini bener-bener nasi terakhir kata Pak Rohman soalnya. Akhirnya ya seperti itulah. Jadi menikmati dagang di sana yang awalnya kok malam sepi begini ya, belakangan itu jadi oh ternyata enak juga, nyaman juga berdagang di sini. Nah, lama-kelamaan ini ada temannya, ini dagangnya berbeda tapi nggak disebutin, ikut dagang di sebelahnya sih Pak Rohman juga, dan bertahun-tahun di tempat tersebut itu jadi makin banyak pedagang dan makin ramai kalau malam harinya. Itu aja satu cerita dari Mas Panji tentang pengalaman horor yang pernah dialami oleh Pak Rohman bapaknya saat berdagang di daerah Pati sana. Ya, itu aja Mas Panji di Pemalang. Terima kasih banyak. Pemalang itu banyak pedagang nasi goreng ya dari sana. Salah satunya Pak Rohman tadi. Itu aja. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun itu. Terima kasih banyak kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah membeli bawang gorengnya Wiji, tak lupa terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah mampir di channel Rimbiana juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kamu untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.